Nama ya Tuhan dari Jakarta, saya menyanyi memang sengaja untuk menghibur hati yang duka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Perkenalkan, nama saya Sahira Milan dari kelas 42. Kali ini saya akan bercerita tentang cerita rakyat yang berjudul Si Pitung Jagoan dari Betawi. Dahulu kala di Betawi ada seorang pendekar bernama Pitung. Ia ada anak dari Bang Pikun dan Pak Pinah. Ia sering dipanggil dengan sebutan Bang Pitung. Bang Pitung adalah pendekar yang baik hati, patuh kepada agama, dan selalu menolong sesama. Bang Pitung pun memiliki kesaktian luar biasa. Ia tanpa ditubuh senjata. Tetangga-tetangga Bang Pitung hidup serba kekurangan. Bang Pitung pun merasa iba, apalagi orang-orang yang kaya justru semakin kaya tanpa memiliki rakyat yang miskin. Aku harus melakukan sesuatu untuk membantu masyarakat, ucap Bang Pitung. Hati si Pitung geram sekali. Sore ini ia kembali melihat kesenangan para centeng Babah Lim. Babah Lim atau Lim Chan adalah tuan-tuannya di daerah tempat tinggal si Pitung. Babah Lim mengerjakan centeng. Babah Lim adalah tuan-tuannya yang memberikan sejumlah uang pada pemerintah Belanda. Selain itu, Babah Lim bersedia untuk membayar pajak yang tinggi pada pemerintah Belanda. Sebab itulah Babah Lim mengerjakan centeng-centengnya untuk para peserta rakyat dan menarik pajak yang jumlahnya mencekik leher. Si Pitung bertekad ia harus melawan para centeng Babah Lim. Pitung mencari seorang guru yang dapat mengajarkannya ilmu bela diri. Pilihannya jatuh kepada Haji Naipin, seorang ahli bela diri yang dikenal memiliki keahlian yang luar biasa. Dengan tekad yang bulat, Pitung meminta Haji Naipin untuk menjadi gurunya. Beberapa bulan kemudian, si Pitung telah menguasai ilmu yang diajarkan oleh Haji Naipin. Haji Naipin berpesan, "Pitung, aku yakin kau bukan orang yang sombong. Gunakan ilmu ini untuk membantu orang yang tertindas. Jangan sekali-kali kau menggunakannya untuk menindas orang lain." Si Pitung pamit lalu mencium tangan Haji Naipin. Ia akan berjuang melawan para centeng Babah Lim. Pitung pun terdengar oleh kompeni Belanda yang menguasai daerah itu. Kita harus menghentikan Pitung agar kompeni Belanda tidak resah dengan keberadaannya, ucap kepala polisi kompeni Belanda. Berbagai upaya dilakukan, namun Bang Pitung selalu bisa lolos dari pasukan kompeni Belanda. Berkali-kali kompeni Belanda mencoba menembaknya, namun Bang Pitung tak terluka sama sekali. Kepala kompeni Belanda hampir putus asa. Bagaimana cara menangkap Pitung? Apakah ia tidak memiliki kelemahan? Ucap kepala kompeni Belanda. Pejabat Belanda yang satu ini berencana menyulik ayah si Pitung dan guru si Pitung, yaitu Bang Piun dan Haji Naipin. Tentara Belanda pun berhasil menangkap keduanya dan mengancam mereka akan dipegal jika si Pitung tak menyerahkan diri. "Hei Haji Naipin, kau akan mati karena kamu telah mengajarkan Pitung ilmu-ilmu untuk melawan kebijakan kami," ucap Scott Hein yang marah sekali saat itu. Haji Naipin hanya terdiam. "Kamu juga Piun, kamu akan mati sia-sia sekarang ini. Kamu akan kupegal jika anakmu tak kunjung menyerahkan diri," ucap pejabat Belanda yang satu ini. Ditangkapnya Haji Naipin dan ayah si Pitung akhirnya terdengar oleh Pitung dan pengikutnya. Namun si Pitung tak serta-merta menyerahkan diri. Ia lebih memilih mengirimkan surat kepada pejabat Belanda tersebut. Ia meminta agar ayah dan gurunya dilepaskan. Belanda pun tak kalah taktik. Ia melepaskan ayah si Pitung, namun tidak melepaskan Haji Naipin, gurunya. Belanda baru akan melepaskan Haji Naipin setelah Pitung menyerahkan diri.
Si Pitung kembali mengajukan syarat. Aku akan menyerahkan diri, namun tidak untuk dipegang. Aku akan menembus kesalahanku untuk mengembalikan harta-harta yang telah aku curi, ucap Pitung pada surat berikutnya. Pejabat Belanda pun mengiyakan syarat tersebut. Selang beberapa hari setelah surat persetujuan dari Belanda, akhirnya Pitung menyerahkan diri. Namun, ternyata pejabat Belanda mengingkari persetujuan sebelumnya. Suara detak peluru pun memecahkan kesunyian. Tubuh si Pitung roboh bersimpah darah terkena peluru para prajurit Belanda. Pak Peon dan Haji Naipin sangat berduka. Akhirnya Pitung meninggal karena luka tembak peluru emas. Mereka membawa pulang jenazah Pitung lalu menguburkannya. Berkat jasa-jasanya, banyak sekali orang yang mengiringi pemakamannya dan mendoakannya. Meskipun ia telah tiada, namun si Pitung tetap dikenang sebagai pahlawan bagi rakyat jelata. Pesan moral dari cerita rakyat si Pitung adalah setiap orang pasti memiliki kelemahan dan sombong jika kamu memiliki kelebihan. Gunakan kelebihanmu untuk membantu orang lain. Jadilah orang yang rendah hati dan berani membela kebenaran. Setiap kebenaran harus dijalankan dengan cara yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.